Dear martonggo mahita, hamba pana bangsa yang naguretas, terima kasih matongo ni sombako hanami hubamu Tuhan. Halani boy ope hanami marhumpul ilmamu na mapasimo Tuhan, ay manalaw manangar hatamu na madihari. Sore humali Tuhan, berehon hama tondoy mo na mapasingin Tuhan, ase boy hanami nalahong mengambilan kon hatamu kumbani haganupan kuliamu. Asyang matong Tuhan na mangajari pako na mamampuhan hanami Tuhan, asy boy padaskon hatamu na madiari. On matonggo pakot Panginoon nami Tuhan na isumbokon hanami mariteon anakmu Yesus Kristus hanami martonggo hubang. Amin. Sebelum tene masuki kita ayat nats ambilan tabani sadarion parlobe tene ase ipatadahan nami malobe ditinami pakon mangindo perkenalan hanami humbani hita kanupan aima ibagas bahasa Indonesia tene. Perkenalkan, nama saya Dinakana Diarni Boru Haloho, tingkat 3B Prodi Teologia STT Abdi Sabda Medan. Saat ini dalam ibadah Minggu tanggal 8 Mei 2022 yang dilaksanakan di Gereja GKPS Bangun Sinembah Resort Serdang 4, saya akan menyampaikan khotbah dengan nats yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Iulaki hanami mbani bahasa Simalungun. Lahon ni apostel bindusiah ayat 36 dan sumani 40. Ayat dia halani songonata gancang do memang ayat ni ambilan ta bani sadarion. Ase riak mahita membahasa tene secara responsoria. Hanami ayat na genap anja hita ganupan ayat na ganjil sonaima satorusni. Lahon ni apostel siah ayat 36 dan sumani 40. Ayat bakal ni ay ipagulus si Petrus si Tabita ijope. Ia ijope adong do sa halak susian na boru na margoran si Tabita artini balua. Nasurung makorjahon na madear apa mambahen hidup ni uhur. Urian doria kani panorang ai lan jarmate. Dok iparidi dia inakon mabani kamar pasdatas. Dohor do huta Lydia hunjope. Jadi dok iboge susian ai na Lydia do si Petrus. Gabe isuru sedia ma dua halak lawan marayaksi mangindohon bani ase sapodas-podas ni ia roh marayaksi dia. Jadi ditur ikan do si Petrus maka kemana si dia. Ada hadas ikuan yang makan perdatas air. Jadi menurut bukan segala nama malu. Talis-talis ada dipatutukun si yang mabadi bagi apa manten. Dan daun ini sita kita salara opek yang dia. Jadi isuruh si Petrus masih dia darat. Anja menrogok ma ia lau martonggo. Idopakon ma baki ai lanjar nini ma. Ale Tabita jong ma gabe pabodak ma matani anja hadop ini dah si Petrus hundul ma iya. Kon si Petrus ma nangani lau padukon si doai di do mahalan na mapasay ang panamagado ay gabe iya ay manggul lubi. Jadi sarma barita ai isab jope gabe buim ma nampok saya bani Tuhan ini.
pangasuari. Amen. Amen. Sunay manasni. Shalom mau baksa ganupan. Shalom. Horas. Ya. Sadarion goran mingguta ay minggu jubilate tene. Namararti maay marolop-olop ibagas Tuhan. Natarbuat ayat ni umbani Mazmur bindu 60 ayat ni naparlobe. Anggo bani bahasa Indonesia artinya ay bersukacita di dalam nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu pakon hasoman namin nama poso sukacita ni halak Kristen boydo terida hubani ganupan parlahoni. Nah, biasa ni sukacita orang Kristen memberikan dampak yang baik di dalam lingkungannya tene. Misalnya dalam hal menerima pakoni memberi tene. Nah, perlakuan ataupun hal memberi berkat dan juga menerima berkat ini itu adalah contoh dari kehidupan kita orang Kristen, begitu kan? Kemudian bahwasannya ucapan orang-orang Kristen juga bisa menunjukkan tanda malas ni uhur atau tanda sukacita ni halak Kristen ai. Nah, semi boto hita sonahado cara ni naibata nalawo padaskon berita sukacita hubata haganupan. Sonai homa semi boto hita sonahado carata atau cara naibata nalawo memberi pasu-pasu hubata haganupan. Tapi yang pasti kuasa pangon berkat ni naibata tetap do iberehon hubata. Amin. Ya. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta naibata. Bani teks ni yang bilang ta bani sadarion adong do ijon contoh ni sonaha halak na bersukacita tene. Aima manitehon berita pasal sitabita na ijope. Nah, berita pasal sukacita na bani konteks ni ambilan ta bani sadarion ay maseng daw humbani sonaha puasa ni nebata hubata halak Kristen. Bapak inang pakon hasoman namin na mabuso seng lupa na ibata mambere malas ni nuhur hubata haganupan. Anggo ini dahita bani ayat 36 adong do ijay sa halak susian na boru na margoran si Tabita. Nah, anggo menurut penafsir tene Tabita onma bani bahasa Ibrani, namun anggo bani bahasa Yunani artinya aima Dorcas. Nah, Dorcas artinya adalah seorang perempuan yang baik hati dan juga suka memberi. Boy ini dah kita membani ayat 36 ijay dong do ya tahun ni bawasan ni si Tabitaon halak nara mamberehon atape halak na mau memberi begitu kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya. Nah, namun ijon ni ya tahun adong sadakata aima balua tene. Balua artinya aima kijang atape rusa na jenges na cantik na manis. Aima artinya si Tabita atape Dorcason. Nah, bani konteks tahun Bapak Inang pakon hasoman nami nama poso. Tabita digambarkan oleh penulis ialah seorang yang tangannya penuh dengan pekerjaan baik. Nah, segala perbuatan baik menurutnya adalah prioritas utamanya. Segala kegiatan yang ia inginkan, segala kegiatan yang ia lakukan itu adalah perbuatan baik yang ia lakukan. Dalam konteks ini berita sukacita atape puasa ni naibata igambarhon ay mamakitehon pelayanan ni si Petrus tene ijay. Nah, naija bawasan ni si Petrus ijon membangkitkan atape puhohon halak na mate. Aima na margoran si Tabita ay tene. Nah, membangkitkan orang mati merupakan peristiwa pelayanan yang utama dalam pelayanan Petrus.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa? Mengapa harus si Tabita ataupun si Dorcas ini yang menjadi pokok utama orang yang dihidupkan ataupun orang yang dibangkitkan kembali oleh si Petrus? Nah, kalau menurut isi dari khotbah kita hari ini, yaitu bahwasannya si Tabita atau si Dorcas ini memiliki banyak prinsip di dalam hidupnya. Nah, yang pertama yaitu alasan Petrus memilih Tabita ini menjadi orang yang dibangkitkannya ialah Tabita memiliki prinsip hidup harus menjadi berkat. Tarida doai bani peristiwa parmaiteni si Dorcas atape si Tabitaon aima humbani ayat 30 siak tene. Ijai mitolbikat do si Petrus lau menjumpahi bake ini si Tabitaon. Nah, kebetulan ketika pada konteks ini bahwasannya si Petrus itu sedang berada di Lydia. Nah, jarak antara Lydia ke Jope itu adalah sekitar 15 km. Nah, di sana dikatakan bahwasannya orang yang dari Jope ini dua orang disuruh untuk menjumpai si Petrus ke Jope untuk bisa kira-kira menghidupkan ataupun membangkitkan kembali si Tabita ini tadi. Nah, tapi ijai dongdo tapi ijumpahi si Petrus do si dia ijai tapi doma kumpul hagadupan ijai aima janda-janda tene janda-janda atape sagala nama balu tangis-tangis ijai. Nah, onma tanda bukti bahwasannya orang Kristen yang memang menikmati ataupun memang merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu di dalam hidupnya. Nah, dikatakan bahwasannya si Tabita ini tidak memikirkan kehidupannya sendiri. Dia juga mau memberikan apa yang bisa dia berikan. Nah, pekerjaan dari si Tabita ini ialah menjadi tukang penjahit. Nah, hanjun mai boto kita bahwasannya sonahado kuasa ni bata nalaho gabe dalam hubani haganupan hala Kristen tene. Nah, kita haganupan Bapak Inang pakonosoman nami nama poso. Di sini Tabita mengajarkan kepada kita semua bahwasannya kita harus melakukan kesempatan untuk berbuat baik. Nah, di mana selama kita masih hidup, hendaklah kita selalu berbuat baik. Karena seperti di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10, di sana dikatakan bahwasannya kesempatan untuk berbuat baik itu hanya dilakukan selama kita hidup. Nah, namun ketika kita udah tergeletak, mati, tak berdaya, maka kita tidak akan bisa memberikan ataupun melakukan perbuatan baik kepada setiap orang. Maka dari itu Petrus memberikan ataupun menjadikan si Tabita ini menjadi salah satu bentuk mukjizat ataupun tanda Injil, kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, prinsip yang kedua, kenapa Petrus memilih Tabita ini ataupun membayar Papuon membani Tabita, aima halani Tabita memiliki prinsip hidup harus membawa dampak yang baik begitu. Nah, kita aganupan na hinargani Tuhan tani bata. Betapa dahsyatnya hal-hal yang ditaburkan berkat oleh si Dorcas ini kepada orang-orang sekitarnya.
Taridama Ijai ketika ia meninggal, bahat halak nama rohi bakai ini tene. Bahat halak nama belehon atape tangis-tangis mangidah bakai ini si Tabita ai. Nah, inilah berlaku sistem tabur tuai. Apa yang ditaburkan oleh si Tabita ternyata memberikan hal yang baik ataupun kemuliaan yang baik bagi Tabita sendiri. Nah, ternyata Dorcas mengajarkan apa yang baik di dalam kehidupannya menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya si Tabita inilah juga yang dikatakan Susian Naboru. Hanya dia sendiri yang bisa dikatakan orang Kristen, murid Tuhan Yesus perempuan begitu. Nah, namun dalam hal ini, bagaimanakah ciri-ciri orang Kristen ataupun ciri-ciri orang percaya yang seharusnya kita jalankan di dalam kehidupan kita ini? Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, seringkah kita mengikuti ataupun mendalami pemahaman Alkitab? Contoh ataupun hal teladan yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Tabita ini ialah di mana menurutnya menjadi orang Kristen itu adalah belajar firman Tuhan dan juga melayani. Namun kebanyakan mungkin orang Kristen itu ada 3 bentuk orang Kristen yang sering kita ketahui. Yang pertama, yaitu orang Kristen yang tidak pernah mau belajar dan tidak pernah mau melayani. Nah, yang kedua, ada orang Kristen yang sering belajar namun tidak mau melayani. Yang ketiga, ada orang Kristen yang mau melayani tapi tidak pernah belajar. Nah, menurut Tabita, bahwasannya menjadi orang Kristen itu harus lengkap ataupun harus seimbang antara melayani dan juga belajar. Itu harus seimbang. Nah, itulah yang menjadi prinsip hidup dari si Tabita ini. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga dari hidup Tabita ialah harus memiliki ataupun harus rela memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita harus bisa menjadi dampak yang baik bagi kehidupan sekitar kita. Dalam konteks ini, bahwasannya si Tabita ketika dia meninggal, banyak orang yang datang kepadanya, banyak orang yang mungkin menangisi jenazahnya, begitu. Namun pertanyaan bagi kita semua, bagaimana jika kita nanti meninggal? Apakah banyak orang yang merasa kesedihan, merasa sedih ketika kita pergi? Apakah yang akan dikatakan oleh orang-orang sekitar kita ataupun teman-teman kita, saudara, kerabat ketika kita meninggal? Apakah yang bisa diingat oleh mereka ketika kita meninggal? Biasa disunaikan anggodong halakna marujung golu, pasti haganupan keluarga atau kerabat kumpul bani ianani atau dohor-dohor baki ini halakna marujung golu ay. Nah, sunai na sering atau tradisi nagabe tradisi tene hubat haganupan anggodong halakna marujung golu pasti kumpul kita ijai anjaha membayan atau pertangis-tangisan membani nama rujung golo ay. Tapi ay kira-kira nagabe suku-suku bata atau dong douse atau adanya nanti kira-kira orang yang akan mengingat kita secara baik ketika kita meninggal. Dan apakah yang akan dikatakan orang-orang ketika kita meninggal nanti? Apakah hal yang baikkah yang akan disampaikannya kepada orang-orang di sekitar itu, atau hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan kepada setiap orang itu?
Nah, dari Tabita inilah mungkin kita bisa belajar. Jika kita melakukan hal yang baik, pasti hal yang baik juga yang akan kita terima dalam kehidupan kita ini. Kita akan lupa hinarkan Tuhan tanah bata. Bani konteks soal ketika Petrus menjumpahi bagai ini si Tabita ai, bahado ini dangi halak na tangis-tangis atape sagala nama balu tangis-tangis anjaha pataridakon baju atape mantel na doma pinaulini si Tabita ijai. Nah, tapi bani ayat 40 disuruh Petrus mengasidea darat anja manrokok ma ia lau martonggo. Nah, inilah yang ingin dikatakan si Petrus, bahwasannya ketika kita menangis ataupun kita sedang bersedih, hendaklah jangan hanya mengatakan hal-hal apa saja yang pernah dilakukan beliau ataupun yang sudah meninggal itu di dalam banyak orang begitu. Nah, Petrus mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwasannya baiklah keluar daripada pintu itu dan berdoa sajalah di luar begitu. Nah, agar si Petrus juga bisa dapat menghidupkan ataupun memberikan pohon hubani si Tabitaon. Nah, dalam hal perpohon di si Tabitaon itu hal yang tidak jauh ataupun bisa dikatakan ada terjadi kuasa Tuhan di sana. Seperti tema kita pada minggu ini, itulah kuasa Tuhan napa puhoon. Nah, kuasa Tuhan tetap melingkupi orang-orang yang memang memberikan ataupun percaya kepadanya. Seperti Petrus inilah kira-kira. Dia bisa memberikan ataupun papuhoon si Tabita. Tapi ibotoni anggo papuhon ay lang maritehon ahana idapot ditene, tapi ia do menerima kuasa humbalin bata tapi kuasa ni Roh Kudus ketika zaman jemaat mula-mula begitu. Nah, ketika Yesus sudah terangkat, kita mengetahui ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan setiap murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, salah satunya ini sepertilah si Petrus ini. Maka dari itu, dalam hal papuhon ni si Tabita, bani konteks ni ambilan ta bani sadarion, on manalaho ibahin gabe sada bentuk atau bukti Injil itu bekerja hingga pada saat ini. Nah, meskipun Yesus telah terangkat ke surga, namun berita Injil tetap disiarkan oleh pengikut-pengikutnya ataupun murid-muridnya seperti itu. Murid-muridnya tidak menghilangkan hal atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya. Bani ayat 42, ia tahun ia ijai, tansiar ma barita isap jope. Nabuai ma percaya bani Tuhan ini. Inilah menjadi salah satu bukti ataupun masuknya banyak orang Kristen pada zaman mula-mula, pada gereja mula-mula tersebut. Nah, dari sinilah terjadi banyaknya pembaptisan massal begitu kan, ketika zaman mula-mula yang dilakukan oleh Petrus. Nah, Petrus ini terkenal dengan orang yang mau ataupun salah satu murid Tuhan yang membaptis banyak orang begitu. Nah, ama kira-kira nagabe bahan perenungan ta bani konteks ni ambilan ta bani sadarion. Nah, parlobe aima hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya memikirkan diri kita, tapi kita harus juga memikirkan orang lain. Kita tidak akan menjadi miskin juga ketika kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saya juga pernah membaca ada kutipan kata-kata yang mengatakan bahwasannya ketika kita memberi, itu akan menjadi
menjadikan kekayaan bagi orang lain. Bila kita renungkan kata-kata itu, ya memang benar saja bahwasannya kita ini istilahnya memiliki banyak ataupun memiliki kelebihan begitu. Nah, sedangkan kita memberikan kepada orang yang kekurangan. Nah, ketika kita memberikan itu, berarti orang yang kekurangan tadi itu menjadi kaya, begitu kan? Nah, itulah yang pertama menjadi bahan perenungan kita pada minggu ini. Nah, yang kedua, parguluhanta hamatean pangon papuhoon ni si Tabita ay mabukti kesaksian Injil. Hukum tabur tuay berlaku dohoma ijay. Ana doma iberehon si Tabita membani haganupan orang-orang di sekitarnya, baik itu janda-janda, baik itu juga orang-orang yang bisa dikatakan memang yatim piatu, itu menjadikan hal yang baik juga bagi dia. Dia mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan, sehingga ia juga bisa bangkit kembali begitu. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan taburan kasih kepada setiap orang. Nah, yang menjadi perenungan kita yang ketiga ialah kita harus juga memberikan harapan baru bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam konteks ini bisa kita lihat bahwasannya Tabita yang memberikan pakaian ataupun jubah mantel kepada Namabalu di sekitar ini, tapi dia juga tidak lupa mengingatkan orang-orang yang bisa dikatakan orang Namabalu itu hampir kehilangan harapannya karena dia telah kehilangan mungkin orang yang mungkin bisa menguatkan dia selama ini begitu, ataupun suami daripada janda-janda tersebut. Nah, apabila memang kehilangan, itu adalah hal yang sedih dalam hidup kita ini. Namun si Tabita di sini dalam konteksnya dia memberikan harapan baru kepada orang-orang yang dikatakan janda-janda tersebut. Ia tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Melalui perlakuan serta perbuatan baik yang Tabita lakukan, ia memberikan harapan baru bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, yang terakhir yang menjadi bahan perenungan kita ialah Beriontama nama dear bani nebata asebui gabe berkat bani halak naligani. Inilah bisa dikatakan jangan hanya stuck ataupun berhenti pada diri kita sendiri, tapi kita harus memberikan ataupun men-sharekan apa yang menjadi kepunyaan kita kepada orang lain juga. Jangan berhenti hanya kepada kita berkat Tuhan itu, tapi baiklah kita memberikannya juga kepada orang lain agar juga orang lain merasakan bahwasanya kuasa Tuhan itu tetap melingkupi, tetap bersama dengan pada mereka. Mungkin itu yang menjadi bahan perenungan kita di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tongon Tuhan, doma itangar hanami, ambilanmu nama diari. Sehama tongon Tuhan, nama ngajari on hanami, nama berehon haganupan ahana porlu mbay nami Tuhan. Sunay humali Tuhan, matongolu sa nami, humbani diri nami. Asiboy hanami Tuhan, gabi pasu-pasu humbani halak naligat, humbani keluarga, apakon humbani haganupan asoman nami ijape hanami marianan. Sunay humali Tuhan, itongon hanami haganupan hasehatan badi diri nami Tuhan, para keluar nami. Saya matongon Tuhan na menjagai, pakon na memberihan harumotan badi nami Tuhan. Asiboyhan nami Tuhan, sanggup menghadapi segala pergumulan di kehidupan nami Tuhan. Anggo hubamu Tuhan, hanami marsombah, langadong hahurangan nami Tuhan. Soleh humali Tuhan, itunggon hanami mau badi haganupan, hasoman nami na memang ibagas
pangaluton ni perguluhan ni Tuhan. Ibagas pergumulan-pergumulan na ihadapi asuman namin Tuhan. Sa hubawang matungon Tuhan, hagalupan jalan keluar boy, terimahan namin Tuhan. Sa matungon Tuhan na mamperboboyhan namin ibagas kehidupan namin yun. Terima kasih ma, yundoskon namin hubawang Tuhan. Sa matungon Tuhan, na manasap hagalupan dosa perlanggoran. Asiboy hanami manjalo pasu-pasu dahong bago. On matonggo pakon Panginoon namin Tuhan, na isumbakon hanami, maritihon anak mo Jesus Kristus, hanami mortonggo hubaw. Amen.